kita akan mengangkat tema yang terkait dengan peran ayah atau peran suami dalam rumah tangga Islam. Kita tahu bahwa laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu merupakan penanggung jawab, qawwam, kadang-kadang diterjemahkan pemimpin bagi perempuan. Dan perempuan di sini dimaknai oleh para ahli hadis sebagai keluarga. Keluarga, jadi terdiri dari istri dan anak dan anggota keluarga lainnya. Kemudian di dalam surah At-Tahrim ayat 6 tadi yang saya bacakan, secara spesifik Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Jagalah diri kalian wa ahlikum dan keluarga kalian naro, dari api neraka jahanam. Yang dideskripsikan oleh Allah, dijelaskan lagi, neraka jahanam itu waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya atau isinya itu adalah manusia dan batu-batuan. Dideskripsikan lagi, dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras dan tegas. Keras dan tegas. Artinya kalau sudah masuk ke dalam neraka jahanam itu nggak ada jalan keluar. Jangan bayangkan seperti kita di dunia, ya. Dunia itu kan masih bisa kita keluar dari berbagai masalah, malapetaka sekalipun ada jalan keluarnya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, nggak ada. Bahkan spesifik lagi, lebih jelas lagi, Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat yang disuruh jaga itu tidak ada peluang, tidak ada kemungkinan dia bermaksiat kepada Allah. Artinya tugasnya menjaga orang tidak ada yang keluar dari api neraka, nggak ada yang keluar. Nggak bisa negosiasi, karena mereka ini bukanlah ahli maksiat. Kita tahu sifat para malaikat ini setelah diciptakan Allah, dikasih tugas dan dia mengerjakan tugas itu sampai akhir, sampai selesai. Entah kapan Allah mengakhiri tugas-tugas mereka itu. Ada yang diciptakan mendatangkan atau menurunkan keberkahan-keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti malaikat Jibril turun membawa wahyu Allah. Ada yang mengitari arasy-Nya Allah. Ada yang melaksanakan tugas-tugas yang tidak mungkin dilakukan oleh kecuali malaikat, seperti meniup trompet akhir zaman. Jadi mereka itu dikasih tugas cuma satu dan hanya sekali dan tidak boleh salah dia kan. Jadi sekarang malaikat yang akan meniup trompet sangkakala akhir dari zaman itu sudah ada, trompetnya juga sudah ada. Tapi disuruh tunggu sampai perintah dari Allah. Tunggu saja. Kalau kita disuruh nunggu 10 menit saja sudah berat buat kita. Pernah ada yang nunggu sampai 1 hari, pasti komplain kita, pasti mengeluh kita. Apalagi nunggu sampai berhari-hari, pasti nunggu. Ada yang nunggu tahunan. Coba bayangkan malaikat yang nunggu cuma satu tugas sampai akhir zamannya itu mengakhiri semuanya. Itu dilaksanakan, tidak ada, sampai dari pertama kali diciptakan sampai sekarang dan sampai nanti tidak mengeluh sekalipun. Jadi kita banyak belajar sebenarnya, bisa banyak belajar dari para malaikat ini. Nah, malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah malaikat yang menjaga neraka jahanam. Dan mereka ini wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka hanya mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Hanya mengerjakan apa yang Allah perintahkan, tidak akan bisa dinego-nego lagi. Artinya pesan yang di awal untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka jahanam itu jadi penting sekali untuk perhatian kita. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala mengambil perhatian kita. Di dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, ku anfusakum wa ahlikum naro, beliau mengatakan, tafsirnya yaqulu, beliau berkata, addibuhum allimuhum. Yang disebut dengan ku di situ, menyelamatkan diri dan keluarga, itu adalah mengajar ternyata. Jadi bukan menyelamatkan itu melindungi atau apa aspek lain, tapi ternyata adab. Addibu allimu. Jadi memberikan ilmu, kemudian mencontohkannya, membuat segala sesuatu yang bisa menghindarkan kita dari api neraka jahanam itu menjadi satu keseharian, kebiasaan. Addibu, adab. Ya, kalau di Indonesia adab itu kadang-kadang diterjemahi hanya sebatas akhlak.
hanya di sebatas akhlak. Padahal masuk dari adibu di situ artinya menjadi contoh. Ya, jadi orang tua, terutama ayah, punya peran besar yaitu menjadi contoh bagi keluarganya. Dalam hal apa? Menegakkan sholat yang paling utama. Ya. Dikatakan di sini penjelasannya, i'malu bi ta'atillah, harus cari memberi contoh, memerintahkan. Jadi bukan hanya contoh tapi memerintahkan, mengawasi, sebagaimana kita membimbing anak-anak sholat, menyuruh, memberi contoh dan mengawasi. Jadi kalau anak-anak tidak sholat itu tanggung jawab orang tuanya, khususnya ayahnya. Jangan sampai sudah besar baru mengeluh, kenapa anak saya susah sekali sholat, diajak sholat susah, bangunkan sholat susah. Pertanyaannya, sudah jadi adab belum? Sudah dicontohkan belum? Sudah konsisten belum? Begitu. Ya. Mohon maaf ini, alhamdulillah di Masjid Al-Hidayah ini kita alhamdulillah ada satu anak yang ikut. Ya. Jadi kalau anak-anak kita masih usia-usia kecil, diajak aja, diajak saja. Ada nggak ada kajian, diajak aja. Di Masjid At-Taqwa dekat rumah saya di Depok, di Jawa Barat, itu ada satu orang yang dari kecil anaknya itu diajak. Padahal anaknya itu di masjid itu cuma tidur, ditaruh tuh masih ngantuk, tapi ditaruh aja di sebelah. Tahun demi tahun ternyata anak itu lama-lama ikut sholat. Waktu pertama kali datang itu masih kecil, cuma diletakkan saja, bapaknya sholat di depan itu, tidur aja anaknya. Saya lihat sampai selesai sholat itu, entah mungkin setelah kita selesai subuh baru dia bersama anaknya di belakang ngajarin anaknya sholat. Terus konsisten, nggak nyerah gitu, sampai akhirnya anaknya datang itu sudah tidak digendong lagi, sudah jalan sendiri. Lama-lama ada sekali waktu mungkin ayahnya berhalangan atau lagi di luar kota, anaknya datang sendiri tanpa ayahnya. Itu tahunan Pak, tahunan. Tapi ketika anak itu sudah dengan mudahnya dia datang ke masjid, tidak lagi mengandalkan orang tuanya, tidak lagi digendong, tidak lagi tidur di masjid, itu kan sudah nikmat yang nggak bisa ditukar, nggak bisa ditukar. Kita semua punya anak, insya Allah punya anak, pernah kecil anak itu pastinya. Jadi membiasakannya itu, masya Allah, itu dia tidak tertukar dengan nikmat-nikmat yang lain. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mungkin sudah tidak punya anak kecil, mungkin ada cucu, ya bawalah cucu. Ya. Lebih afdal lagi kalau ayahnya yang bawa, bapaknya, baik anak kita maupun menantu. Nah, inilah permasalahan dasar kita. I'malu bi ta'atillah. Ajarkan, perintahkan, contohkan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pesan Nabi SAW sebelum meninggal dunia, sebelum Rasulullah SAW mengembuskan nafasnya yang terakhir, yang mulia, sebelum kemudian mengatakan ummati, 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 itu dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan as-salah, 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 3 kali Rasulullah sebelum meninggal dunia mengangkat, membicarakan tentang sholat, sholat, sholat. Sholat, tahu bahwa nanti sholat itu akan menjadi berat di akhir zaman, berat sekali. Ada hadis yang menyebutkan Rasulullah mengatakan ilmu pertama yang diangkat Allah dari muka bumi ini adalah ilmu al-khusyuk, khusyuk dalam sholat. Makanya sulit sekali kita itu khusyuk. Mungkin bisa sebentar-sebentar, tapi nggak bisa konstan. Otak kita pasti kemana-mana gitu kan. Mungkin awal-awal masih bisa ngikutin bacaan imam, oh imam lagi baca ini gitu kan, ini lagi baca juz 4 nih kan, bicara tentang sifat-sifat buruk orang-orang munafik, kemudian tentang keberangkatan, bagaimana Rasulullah setiap pagi di beberapa perang itu membariskan sahabat, dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kaum muslimin yang berjihad fisabilillah. Jadi kalau kita bisa memahami bacaan, mengetahui ini yang dibaca apa, bahkan di beberapa masjid itu saya lihat ada inisiatif bagus walaupun tidak wajib, bahwa disebutkan nanti imam akan baca ayat ini besok pagi, akan baca ayat ini. Jadi makmum bisa mulai membaca, bisa memahami, mencoba membaca apa artinya. Jadi ketika sholat itu bisa fokus, kita tidak kemana-mana mikirnya, paling tidak 10 menit itu sholat, 10-15 menit itu tergantung durasinya. Ya. Itu, kecuali memang kita juga seorang hafiz, ya berarti nggak perlu dikasih tahu, tinggal dengar aja, langsung nyambung kan, oh ini langsung. Bagaimana Allah turunkan 3.000 malaikat, setelah itu turunkan lagi 5.000 malaikat. Itu kisahnya kalau kita ngerti, merinding-rinding badan kita. Tapi kalau kita nggak ngerti, pasti pikiran kita yang lain-lain, kebawa ke yang lain-lain. Ya. Akhirnya kita nunggu-nunggu akhir sholat, bukan menikmati sholatnya. Makanya ilmu tentang khusyuk itu pertama kali diangkat. Makanya paling sulit bagi kita untuk khusyuk.
Ini contoh-contoh. Ya'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asi Allah. Jadi kepada anak itu adibu tadi itu penjelasan dari Ibnu Katsir ya, bahwa ajarkan anak-anak kita itu khususnya anak laki-laki khususnya untuk ibadah sholat agar mereka itu takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut bermaksiat. Nah, maksiat itu ada yang dilakukan secara terang-terangan, ini konteks orang-orang yang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ini masih ada harapan. Masih ada rasa malu. Al-haya'u minal iman, kata Rasulullah. Kalau masih ada malu, masih ada iman berarti. Tapi kalau maksiat sudah gak malu-malu lagi, menampilkannya bahkan ketika dinasihati nggak mempan, ini sudah jauh. Jadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan maksiatnya saja yang kita khawatirkan, tetapi kepada siapa kita bermaksiat itu. Jadi antara waktu kita berjalan dengan anak dari rumah sampai ke masjid dan kemudian nanti baliknya lagi, itu waktu-waktu berharga. Bisa ngobrol walaupun sebentar. Apalagi ada masjid-masjid yang kalau sudah selesai kajian itu menjelang waktu syuruk, ba'da syuruk itu bisa makan bareng, bisa jalan bareng. Itu nilainya tidak terharga. Nanti ketika anak-anak sudah besar kita akan mendambakan waktu-waktu itu. Alhamdulillah saya dikaruniai anak beberapa orang, merasakan bagaimana ditinggal satu-satu oleh anak. Yang paling berat itu yang paling kecil. Ketika dia kemudian mau ikut kakaknya mondok juga, kemudian setelah usia selesai SD itu kemudian dia mau mondok, itu beratnya bukan main. Tapi saya nggak boleh menunjukkan rasa berat, karena banyak orang yang menginginkan anaknya mau secara sukarela ke pondok, tapi susahnya bukan main. Ada yang sudah dikirim nggak betah, pulang, atau bikin masalah di sana supaya dipulangkan. Ya. Jadi kadang-kadang kita, sekarang saya merasakan betapa rindunya dengan masa-masa dulu waktu mereka masih kecil. Walaupun semua kita kan begitu, ketika masih kecil kita berharap dia cepat besar, ketika dia sudah besar kita masih berharap dia masih kecil. Ya, ini sebentar lagi Pak, tahu-tahu nanti dia, ya ini mungkin kalau misalnya anak bungsu ya sebentar lagi akan berangkat, dia tinggalkan. Sekarang dia masih mau baring di paha kita, udah gede dikit nggak mau lagi, ya, nggak mau lagi. Seperti itulah dengan anak itu. Jangan sampai kita melakukan kesalahan, kata para psikolog itu, psikolog Islam itu. Mereka lagi butuh sama kita, kitanya sibuk. Nanti ketika kita butuh mereka, mereka sudah besar. Tidak pernah ketemu. Jadi bersyukurlah ada waktu bisa bersama anak. Wa muru ahlikum bidzikri. Kata Ibnu Katsir, jangan lupa ada waktu, biasakan, perintahkan ada waktu untuk berzikir bersama keluarga. Jadi bapak-bapak jadi berat kan, pada subuh sudah zikir sendiri, pulang ke rumah mengajak zikir keluarganya, anak-anak putrinya yang di rumah, istrinya yang kalau dia nggak berangkat ke masjid bersama kita. Sekalipun diutamakan bagi perempuan untuk sholat di rumah, pernah sahabat-sahabat sahabiyah, sahabat-sahabat muslimah itu bertanya kepada Rasulullah, apakah kami boleh berangkat? Kalau suamimu mengizinkan suamimu bersamamu berangkat, boleh. Jadi tidak ada larangan untuk berangkat ke masjid subuh. Tapi yang jelas nggak boleh sendirian, jadi harus ada yang ngawal. Kalau anak kita sudah cukup besar, bisa bersama anak kita. Kalau kita lagi nggak di rumah, kalau bersama kita sesekali bagus. Bahkan saya katakan kalau yang hari Sabtu, hari Ahad, mungkin katakanlah hari libur, yang liburnya Sabtu Ahad, sempatkanlah bersama istri itu di waktu-waktu mustajabah itu. Mulai dari sholat malamnya bersama, ke masjid kalau memungkinkan, kondisi di masjidnya aman, ada batasan. Ya. Kemudian setelah itu sempatkan jalan bersama, mungkin keliling komplek, kalau komplek seperti ini bisa keliling. Ya. Karena waktu-waktu bersama keluarga itu amat-amat berharga. Nanti baru kerasa kalau udah nggak ada biasanya. Kalau masih ada, kurang dihargai. Itu termasuk ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Bagaimana mungkin kita cuma nyuruh kalau kita tidak contohkan? Bagaimana mungkin bisa jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah kalau tidak diusahakan? Kalau tidak dikomunikasikan. Bahkan Rasulullah SAW itu bersama istri-istrinya mengundi kalau Rasulullah mau berangkat. Misalnya Rasulullah berangkat dalam sebuah ekspedisi, ada suatu keperluan keluar Madinah, tidak pernah Rasulullah meninggalkan keluarganya satupun. Ada saja yang Rasulullah ajak. Sampai misalnya keluarganya, istri-istrinya itu semuanya berminat untuk ikut, diundi sama Nabi. Siapa yang berangkat hari ini? Siapa yang menemani Rasulullah? Itu riwayat-riwayat yang sahih. Seperti misalnya Fatu Mekah itu, Rasulullah berangkat bersama Fatimah, anaknya yang berangkat. Bahkan ada riwayat di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, itu Rasulullah SAW itu sebelum turun ke Mekah itu
membasuh mukanya, berbesi badan gitu, tapi bukan mandi tentu saja karena di lapangan. Itu yang membawa handuk, yang membersihkannya, menyiapkan air, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Jadi ikut bersama. Rasulullah waktu mau berangkat, yang mempersiapkan perbekalan Nabi, Aisyah. Jadi betul-betul terlibat keluarga itu di dalam dakwah, terlibat dalam keseharian. Jadi bukan sekedar orang rumah, ya kadang-kadang orang rumah, ya Allah kasihan banget itu, istri dan anak-anak cuma disebut orang rumah, seolah-olah nggak ada dunia lain kecuali di rumah. Padahal kita punya kesempatan, Rasulullah kesempatan membawa keluarganya, baik itu rihlah, baik itu jihad fisabilillah, atau sekedar memberi kesempatan kepadanya untuk menghirup udara sesekali, saatan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yunjikumullahu minan nar. Kalau Anda melakukan yang hal-hal tadi disebutkan itu, maka insya Allah akan diselamatkan Allah dari api neraka jahanam. Jadi ternyata kunci keluarga itu selamat, ya, bukan sekedar pendidikan, bukan sekedar omongan, larangan, bukan. Ternyata kebersamaan. Jadi yang menyelamatkan dari api neraka jahanam itu bukan ilmu yang kita berikan itu saja, bukan kebersamaan itu saja, bukan menemani mereka, bukan punya waktu untuk mereka saja, tapi dari Allah SWT. Jadi ridhonya Allah melihat suami istri saling sayang. Kata Nabi SAW, kalau istri ridho kepada suami, suami ridho kepada istri, maka Allah turunkan rahmah. Bahkan seorang ulama besar Mesir, Syekh Mutawalli Asy'arawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa kalau kita menyebutkan rahmah, seperti kalau di Indonesia itu kan digabungkan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebenarnya rahmah itu hadiah dari Allah. Kenapa dapat hadiah itu? Bukan sesuatu yang kita bisa gapai, sesuatu yang kita dapatkan, tapi sesuatu yang Allah berikan karena kita berjuang dengan istri itu, dengan anak, dalam keluarga itu. Karena kan memang keluarga itu dalam komunikasi sehari-hari tidak selalu harmonis, tidak selalu lancar, begitu. Kemudian Imam Mujahid berkata, wa qala Mujahid, qu anfusakum wa ahlikum naro, ittaqullaha wa usu ahlikum bitaqwallah. Sering-sering menasihati mereka, agar mereka takut kepada Allah SWT. Kalau saya sering mengilustrasikan, seorang ayah itu nggak banyak ngomong, harusnya memang sedikit berbicara, tapi ketika berbicara punya bobot. Memang laki-laki itu ditakdirkan Allah sebenarnya nggak perlu banyak bicara, yang penting dia kasih contoh yang bagus. Ketika dia mengatakan sholat, dia sholat. Ketika mengatakan zakat, dia berzakat. Ketika mengatakan kasih sayang, dia sudah menunjukkannya. Jadi ngomongnya setelah tindakan, memperbanyak tindakan yang baik, tentu saja baru berbicara. Kata Imam Mujahid, dengan seperti itu keluargamu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Nabi, ketika Rasulullah menjelaskan gimana caranya kita itu supaya keluarga kita selamat dari api neraka jahanam. Kata Nabi, muru sobiyya bis salati idza balaga sab'a sinin. Didik anak itu sampai dia usia 7 tahun. Jadi bukan sejak usia 7 tahun, sampai usia 7 tahun harus intensif mengajarkan anak itu tentang sholat. Yang utama selalu contohnya sholat. Di beberapa tempat orang bertanya, Ustadz, kami sudah begini, tapi rumah tangga masih begitu saja. Kami sudah usaha, masih saja ada kekurangan. Saya bilang, bagaimana dengan sholatnya? Baru terdiam. Tidak mungkin kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan kecuali kita melakukan apa yang paling dasar, paling standar minim seorang muslim itu dia melaksanakan sholat. Ngobrol-ngobrol dengan teman di kantor, ada saja yang bisa-bisanya meninggalkan sholat. Tapi kemudian ketika kehidupannya berantakan, ketika karirnya mengalami gangguan, ngeluh kepada Allah, lupa bahwa Allah sudah menantinya setiap hari itu minimum 5 kali gitu, sehari semalam. Jadi seperti kita absen saja gitu, membayangkan. Kalau kita di kantor itu kan nggak pernah lepas absennya kan, bahkan kita pagi-pagi ngejar supaya bisa absen gitu kan. Tapi absen Allah gimana? Dilakukan kan? Dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala akan ubah kita. Jadi kata Rasulullah SAW, ajarkan anak kamu sampai dia usia 7 tahun. Fa idza balagha 10 sinin, kalau nanti sudah sampai 10 tahun, kau akan lihat bagaimana dia menjadi anak yang sudah teratur hidupnya. Jadi anak itu cuma 10 tahun saja sebenarnya. 7 tahun pertama itu yang paling menentukan. Kalau 7 tahun pertama ini lolos, berat. Makanya kata Nabi, kalau sampai sudah usia 10 tahun engkau belum juga berhasil, fadribuhu 'alaiha.
Padahal ini sesuatu yang sangat dihindari. Dalam semua akhlak, kitab-kitab yang membahas tentang akhlak Nabi, seperti kitab yang ditulis oleh Imam Tirmizi, At-Tirmizi itu, Syama'il Muhammadiyah, itu Rasulullah nggak pernah mukul orang lain, kecuali dalam perang. Tidak pernah memukul, bahkan tidak pernah menegur sahabat-sahabat yang biasa bersamanya, seperti Anas bin Malik. Saya 10 tahun bersama Nabi, tidak pernah ditegur sekalipun. Nggak pernah, kenapa begini, kenapa tidak begitu, nggak pernah. Kan orang kalau sudah berada di samping Rasulullah, bersama Rasulullah seperti itu, sudah ngikut kebaikannya itu, nggak perlu negur lagi. Kita kalau negur itu mungkin karena kita sendiri belum jadi contoh yang baik, makanya yang bersama kita perlu ditegur-tegur. Makanya kata Nabi SAW, kalau usia 10 tahun masih belum selesai juga itu masalah salat, maka pukullah dengan pukulan yang lembut. Para ulama mengurai seperti apa memukul yang dimaksud di sini. Dilarang di wajah, nggak boleh mukul anak di wajah, kepala, nggak boleh. Bahkan memakruhkan badan ini sampai ke paling bawah. Laki-laki itu kan aurat yang wajibnya itu di bawah pusar dan di atas lutut. Jadi setelah dilakukan analisis oleh para ulama, yang dimaksud Rasulullah memukul anak ketika usia 10 tahun masih belum terbiasa sholat, dengan catatan sudah dididik sejak dari 0 sampai 7 tahun, maka yang boleh dipukul cuma betis ke bawah. Dan itu pun pukulan yang tidak boleh menyakitkan, tidak boleh membuat memar, apalagi pakai rotan. Walaupun kita semua mungkin pernah merasakan karena pukul rotan ketika ngaji dulu di Langgar, kalau di daerah saya dulu di Palembang, itu kalau keliru itu biru-biru. Mungkin kalau sekarang standar itu udah nggak boleh, tapi kalau dulu begitu, mungkin karena kebiasaan ya. Jadi terpaksa bisa, kalau nggak bisa sakit. Nah, mungkin pendidikan zaman dulu pendidikan ala militer gitu. Saya tidak tahu itu mulainya dari mana. Padahal Rasulullah sendiri menyebutkan hal-hal yang tidak seperti itu. Jadi ada seorang sahabat Nabi SAW ketika waquduhan nasu wal hijarah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, hijaratu jahannama kahijaratid dunya. Apakah batu yang disebutkan Allah di dalam ayat itu yang nantinya menjadi bahan bakar itu sepanas batu-batu dunia? Batu kan ada yang panas, yang dari lahar itu, dari api yang baru keluar tuh, baru mengeras. Apakah seperti itu panasnya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, la sakhrata min sakhri jahannam a'dabu min jibalid dunya kullah." Sesungguhnya batu yang disebutkan Allah di dalam ayat surat At-Tahrim ayat 6 itu lebih panas, lebih besar daripada batu-batu yang satu gunung, batu sebanyak satu gunung yang di dunia. Jadi jangan dibayangkan batunya itu ya kayak kita manggang sate gitu, sebesar-besar arang gitu, yang besar-besar sekali. Jadi orang itu setelah mendengarkan tersebut menangis, dan para sahabat yang lain menangis. Kalau kita diceritakan tentang neraka itu paling takut, ya sampai nangis, ya kan? Kapan nggak sampai nangis? Kalau para sahabat Nabi kalau diceritakan tentang neraka, nangis mereka, bercucuran air mata. Kalau Abu Bakar itu sampai membasahi janggutnya. Terus tidak lama setelah itu Rasulullah menceritakan tentang surga, kenikmatan di surga, nangis juga. Sampai orang bertanya, kenapa kalian ini ketika diceritakan neraka nangis? Kenapa nangis? Bukankah kalian ini sudah beriman? Bukankah kalian ini bersama Rasulullah berjuang, syahid di antara kalian? Jawaban mereka, kami khawatir dengan amalan yang ada ini masih nggak cukup untuk masuk surga. Jadi ketika diceritakan tentang neraka itu nangis. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang keluarganya jadi contoh, jadi teladan. Kemudian ditanya lagi, kenapa ketika bicara tentang surga kalian nangis juga? Padahal kan surga ceritanya bagus-bagus, ada air yang mengalir, makanan mudah didapatkan, tinggal dipetik saja, tidak ada rasa mengeluh, tidak ada rasa capek, tidak ada rasa dengki di sana. Kami nangis karena kami takut masih kurang juga amalan kami untuk masuk ke sana. Jadi jawabannya sama. Jawabannya sama untuk neraka, takut masuk, dan surga takut gak dapat. Sedangkan kita kalau diceritakan tentang neraka itu mungkin sedikit yang takut. Mungkin bayangan kita cuma cerita-cerita. Dan ketika diceritakan dunia, ketika diceritakan surga, kita sudah begitu yakin kita akan mendapatkannya. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis pada subuh ya.
Waktu-waktu bersama keluarga, saya katakan tadi, sangat terbatas. Waktu-waktu dengan anak-anak sangat terbatas. Bahkan kalau mungkin kita bisa katakan waktu itu pendek sekali. Tanpa kita sadari, tahu-tahu waktunya sudah habis. Tanpa kita bisa kendalikan, tahu-tahu waktunya sudah habis. Sebentar sekali. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika pulang dari sebuah peperangan, biasa Rasulullah kalau pulang dari satu peperangan itu membagi-bagikan ghanimah, menyerahkan hak dari suami-suami yang meninggal itu kepada janda-jandanya, berikan hak. Semua orang dapat dulu, baru Rasulullah pulang, salat 2 rakaat di masjid, baru pulang. Nah, sekali waktu Rasulullah SAW itu pernah dicegat oleh anak-anak, Ini sayangnya Nabi. Ketika dicegat oleh anak-anak itu, apa yang terjadi? Rasulullah malah justru tidak mengusirnya atau tidak menjauhkannya, malah justru Nabi duduk dan kemudian malah justru menanggapi mereka, bertanya, kamu siapa namanya, kamu anak siapa. Bahkan diriwayatkan Rasulullah itu dari berdiri berlutut supaya bisa bicara dengan anak-anak itu langsung bertatap-tatapan. Jadi Nabi SAW memposisikan anak-anak itu sejajar dengan kita. Kemudian disapanya satu persatu, ini anaknya siapa, ini anak siapa. Sampai kemudian ada sahabat, ini hadisnya dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu. Sampai ada salah seorang keluarga, ayah dari anak-anak itu, salah seorang mendatangi Nabi, ya Rasulullah. Sampai dia katakan begini, Ja'a Arabiyun, seorang laki-laki dari bangsa Arab, ila Nabi SAW, berkata kepada Nabi SAW, faqal atuqabbiluna sibyanakum fama nuqabbiluhum. Kata dia, baru tahu saya bahwa engkau bisa ngomong dan bisa mencium, bisa memeluk, merangkul anak-anak itu, padahal dia bukan anakmu. Sedangkan kami fama nuqabbilum, padahal kami sendiri gak pernah sampai begitu, ya Rasulullah. Kaget Rasulullah mendengar pernyataan seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au amliku laka an naz'allahu min qalbika rahmah." Kata Nabi tegas, Rasulullah mengatakan, apakah engkau tidak takut kalau Allah cabut dari diri kalian itu rasa kasih sayang? Kalau kita mungkin mengingat hadis Nabi yang man lam yarham la yurham, itu kan hadis yang sering dibacakan oleh anak-anak TPA. Siapa yang tidak sayang, siapa yang tidak menyayangi sesama, maka tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai begitu. Ya. Padahal kita tahu itu bukan anaknya Rasulullah, anak sahabat biasa. Sampai mereka semua selesai, yang satu sudah dipeluk, sudah ditanya, bahkan ada yang diberi, semuanya pulang masing-masing, baru ayahnya datang. Ya Rasulullah, saya lihat tadi engkau berbicara dengan anakku yang ada di situ, begitu sayang engkau dengannya, padahal bukan anakmu. Saya saja nggak sampai seperti itu dengan anak sendiri. Kata Nabi, apakah kau tidak takut kalau Allah cabut dari dirimu, atau dilucuti, nazar itu dilucuti dari dirimu, rasa rahmat, rasa kasih sayang? Nangislah dia. Ya. Ingat saya katakan, anak itu bersama kita sebentar sekali. Jangan sampai menjadi penyesalan kita belum pernah mencurahkan kasih sayang kepada mereka. Nah, sebagai penutup, Rasulullah memberi kabar gembira, man kanat lahu thalathata banatin fasabara alaihinna wasaqahunna wa kasahunna min jaddatihi kunna lahu hijaban minan nar. Jadi kata Rasulullah, kalau ada seseorang punya 3 anak perempuan, kemudian dia urus, dia didik, dia nafkahi, dia kasih pakaian, dia kasih minum secara serius, min jaddatihi, ada yang menyebutnya malihi, itu mengeluarkan harta untuk merawatnya, mengurusnya, mendidiknya dalam keadaan islami, maka kunna lahu, maka setiap anak itu, setiap anak putri itu menjadi hijaban minan nar. Nantinya akan menjadi dalil, menjadi penyebab terhijabinya ayah dan ibunya itu dari api neraka jahanam. Sahabat ada yang ngeluh, bukan ngeluh, nego dengan Nabi. Ya Rasulullah, saya cuma punya 2 anak putri. Saya cuma punya 2. Gimana ya Rasulullah? Gak sampai 3 anak saya. Kata Nabi SAW, termenung Rasulullah agak lama. Terus kata Rasulullah, anak 2 juga termasuk diselamatkan. Tiba-tiba muncul sahabat yang lain. Ya Rasulullah, saya cuma punya anak 1 perempuan. Ada yang punya anak perempuan di sini kan? Cuma 1 misalnya. Anaknya 2, 1 laki 1 perempuan. Saya cuma 1 ya Rasul. Gimana kalau 1? Kata Nabi 1 juga boleh. Akhirnya jadi kabar gembira. Jadi para sahabat itu
nego dengan Nabi. Jadi kita mau nego, sekarang sudah dinego duluan oleh para sahabat. Jadi barang siapa yang punya anak perempuan bisa menjaganya, sabar, bahasa itu fasabara alaihinna. Ya, mungkin mengurus anak perempuan lebih ini ya Pak, lebih unik gitu ya, lebih beda. Ya, gitu. Jadi ada kabar-kabar gembira. Barang siapa yang anaknya mendoa seperti doa, bukan doa, seperti keterangan dari Rasulullah, idza mata ibni Adam, ketika meninggal anak Adam, in qata'a amaluhu illa min talatin, maka terputus semua amalannya kecuali 3. Yang pertama itu shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat buat orang lain, au waladin salihin yad'ulah. Nah, itu menggunakan terminologi, menggunakan istilah laki-laki. Jadi anak-anak laki-laki yang mendoakannya, walaupun maknanya umum semua anak-anak. Jadi perempuan ada, laki-laki ada. Jadi jangan kecil hati kalau anaknya laki-laki semua. Au waladin salihin, tapi solehnya yang dimaksud di situ ya daulah, yang mau mendoakan. Dan kita mendapatkan doa dari anak itu adalah hadiah paling berharga, Pak. Yakinilah. Mungkin anak kadang-kadang bawa uang, beliin sesuatu, itu bisa habis, Pak. Habis. Ya begitu selesai dimakan, selesai kan? Begitu pemberian itu dipakai, selesai. Tapi kalau doa itu selama-lamanya. Makanya disebut in qata'a amaluhu illa, terputus semua amalan itu kecuali yang 3 tadi. Jadi insya Allah yang ketiga ini mudah-mudahan kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.